Bab 1. Awal masuk kos baru. Kenalin, nama gue Arya, dan sekarang ini gue baru aja dipindah tugaskan kerja di cabang baru tempat perusahaan gue kerja. Awalnya gue gak setuju karena tempat baru ini sedikit jauh dari kota, dan bahkan butuh waktu minimal 3 jam mengendarai mobil untuk sampai ke kota. Sebenarnya tempat baru ini gak di desa banget, lebih tepatnya daerah pinggiran kota, jadi gak terlalu sepi-sepi banget lah. Hal pertama yang gue lakuin ketika sampai di tempat baru ini yaitu nyari kosan yang dekat dengan kantor, jadi gue gak perlu repot bangun pagi kalau mau berangkat ke kantor. Setelah lumayan lama mencari, akhirnya gue dapat satu kosan yang jaraknya sekitar 300 meter dari kantor, dan bentuk kosannya pun sesuai dengan yang gue inginkan, yaitu punya tempat parkir yang luas, sehingga gak kendala buat parkir mobil gue. Kosan 3 lantai dengan kamar yang cukup luas menjadi pertimbangan gue untuk milih kosan ini. Dan bahkan isinya campur untuk cowok dan cewek. Beruntungnya gue ternyata pas banget ada kamar kosong di lantai 2 dan letaknya pas di samping balkon rumah ini. Jadi cocok banget kalau gue pengen ngopi nyantai keluar kamar, bisa langsung ke balkon. Setelah beres urusan dengan pemilik kosan dan setelah gue bayar uang kos untuk 3 bulan ke depan, langsunglah gue bawa naik barang-barang dari mobil ke kamar. Karena fasilitas kosan sudah menyediakan kasur plus lemari dan kipas, jadi gue cukup bawa pakaian aja tanpa harus ribet bawa perlengkapan lainnya. Ya kalaupun ada yang mau gue tambah, palingan tinggal nyicil beli nantinya. Gak lama gue rebahan di kasur karena udah capek nyetir lebih dari 3 jam. Tiba-tiba ada suara cewek ngetuk pintu kamar gue dengan kencang. "Rick, lu di dalam kan? Buka bentar, ada yang mau aku omongin," teriak cewek dari luar. Sontak gue bangun dan buka pintu. Si cewek malah kaget pas ngelihat gue dan malah nyeletuk. "Rick mana? Gue mau bicara sama dia." "Maaf, gak ada yang namanya Rick di sini," balas gue kebingungan. "Udah deh, minggir dulu, aku mau ngomong sama Rick," celetuk tuh cewek sambil nerobos masuk ke dalam kamar gue. Tiba-tiba dia kaget lihat kondisi kamar yang udah berubah. Ya mungkin gak seperti kamar si Rick yang dia maksud mungkin ya. "Maaf, ini bukannya kamar Rick ya?" tanya si cewek dengan terbata. "Mbak, kan saya tadi udah bilang kalau di sini tuh gak ada yang namanya Rick. Dan saya ini baru aja masuk ke kamar ini hari ini loh," balas gue dengan nada sedikit kesal. "Waduh, saya gak tahu mas. Saya kira Rick masih di sini dan dia udah balik. Soalnya udah 3 hari ini saya nungguin dia buat nagih janji dia ke saya," balas si cewek sambil nunduk malu. "Nah, biar gak kira-kira lagi, kenalin, saya Arya dan mulai hari ini kamar ini bukannya kamar Rick lagi melainkan kamar Arya," balas gue sambil nyodorin tangan buat kenalan. Iya mas. Saya Gita, penghuni kamar sebelah," balas Gita sambil nyambut tangan gue sembari kenalan. "Ya udah, saya izin balik ke kamar dulu ya kalau gitu. Sekali lagi maaf udah main nyelonong aja masuk ke kamarnya Mas Arya," sambung Gita sambil keluar dari kamar gue. Sepanjang Gita balik ke kamarnya, gue gak lepas mandangin tubuhnya Gita dari belakang. Ya, Gita ini cewek berbadan mungil dengan kulit putih dan rambut coklat. Walau mungil tapi dia punya badan yang berisi, jadi terkesan semok, ditambah ketika dia datang menggunakan kaos oblong ketat dan hot pants yang lumayan pendek sehingga menggambarkan bentuk tubuhnya dengan jelas. Untuk ukuran gadis yang mungil, bentuk tubuhnya cukup ideal di mata laki-laki kebanyakan. Untung cantik, kalau gak ada gue marahin tadi, batin gue sambil nutup pintu kamar. Jujur, dalam hati sebenarnya gue sedikit senang karena baru aja masuk kosan udah dapat kenalan baru, cewek cantik pula. Ya, walaupun cara berkenalan kami tidak seperti berkenalan seperti pada umumnya, setidaknya gue senang karena ternyata tetangga sebelah kamar gue adalah gadis imut dan mungil, jadi mungkin bisa jadi sedikit penyemangat setiap gue balik ke kos. Setelah perkenalan yang tidak biasa tadi, gue coba rebahan di kasur sambil meregangin badan karena udah capek nyetir sejaman tadi. Masih asik rebahan, tiba-tiba ada telepon masuk ke HP gue. "Udah di mana mas? Kok gak ada ngabarin Rani?" celetuk pacar gue dari telepon. Maaf sayang, ini baru aja nyampe dan baru aja mau ngabarin kamu. Ini mas baru beberes barang dari mobil ke kamar," jawabku sambil rebahan karena sebenarnya udah mulai terasa ngantuk. "Jadi gimana kosan mas di sana? Nyaman gak?" tanya Rani. "Nyaman kok sayang, bahkan mas dapat kamar sesuai dengan keinginan mas pas di samping balkon,"
Jawabku. Ya udah, semoga Mas betah ya di sana, dan bisa lebih fokus kerja. Tapi jangan lupa lo kalau ada pacarmu di sini. Kalau bisa setiap weekend kamu balik ya Mas. Sakit lo nahan rindu gini. Balas Rani dengan nada manjanya. Iya sayang, kalau gak ada halangan Mas pasti usahain balik ke sana kok. Ya Mas kan pasti rindu juga dengan pelukan mesra dan ciuman hangat kamu sayang. Jawabku dengan nada manja membalas Rani. Awas lo, jangan jadi macam-macam di sana. Aku gak mau Mas sampai minta jatah sama cewek lain di sana ya. Kalau pengen ya mending Mas jumpain aku di sini. Balas Lina. Ya gak mungkin lah aku dengan cewek lain di sini. Lagian kan aku tujuannya kerja bukan yang aneh-aneh lo cantik. Jawabku berusaha nenangin Rani. Ya aku percaya sama Mas. Udah dulu ya Mas, aku mau pergi ngantar Mama dulu ke tempat bukda. Sambut Rani sambil mematikan telepon. Ya, Rani adalah pacarku dan kami sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Rani adalah tipikal cewek yang manja dan senang bermesraan setiap saat. Sering kami menghabiskan waktu berduaan di kamar kos seharian di hari Minggu atau hari libur lainnya. Rani bukan tipikal cewek yang suka jalan-jalan keluar. Bahkan dia bisa menghabiskan waktu seharian di kamar tanpa keluar sama sekali kalau sudah berduaan dengan gue. Bahkan kami bisa bercinta sampai 3 bahkan 5 ronde kalau sudah berdua. Beruntungnya gue Rani tidak pernah jaim kalau sudah pengen bercinta. Dia bakal minta dengan terang-terangan buat muasin nafsu dia atau sebaliknya. Sebenarnya hal yang bakal bikin gue kehilangan adalah itu. Gue harus bisa nahan nafsu gue karena secara gue gak bakal bisa muasin nafsu gue selama di tempat baru ini. Dan gue pun gak tahu sampai kapan gue bakal ditempatkan di sini.